Saudara terkasih, berjumpa lagi dengan pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini, Rabu 7 September 2022 dengan tema Kasus Onesimus. Bersama saya, Pendeta Nathaniel Valentino. Hari ini kita akan mendalami bacaan Alkitab dari Filemon 1 ayat 1 sampai 25. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu bernyanyi "Jika Padaku Ditanyakan". Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Engkaulah yang mempertemukan kami kembali di tempat di mana kami berada secara online untuk mengikuti pemahaman Alkitab. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan yang sebentar akan membaca dan mendengarkan firman-Mu ini, agar kami memperoleh hikmat dan pengertian. Kami yakin dan percaya di tengah segala keterbatasan kami ini, kami hanya bisa memahami apa yang benar, yang sesuai dengan kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Filemon 1 ayat 1 sampai 25. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius, saudara kita, kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku.
Dia kusuruh kembali kepadamu, dia, yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Aku, Paulus, menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus dengan percaya kepada ketaatanmu. Kutuliskan ini kepadamu, aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu, bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca dan melakukan firman Tuhan di sepanjang hidup kita. Haleluya. Saudara terkasih, surat kepada Filemon ini ditulis oleh Paulus saat ia berada di dalam penjara. Sekalipun surat ini sangat pendek, surat ini ditulis oleh Paulus dengan semangat yang sangat menggebu-gebu. Filemon adalah seorang warga Romawi yang kaya raya, yang berasal dari kota Kolose. Kemungkinan Filemon bertemu dengan Paulus saat Paulus sedang melayani di Efesus. Pertemuan itu membuat Filemon menjadi pengikut Tuhan Yesus. Epafras, seorang rekan pelayanan Paulus, mendirikan jemaat di kota Kolose. Filemon ditunjuk menjadi pemimpin jemaat di kota Kolose. Itu tertulis di dalam Kolose 1 ayat 7. Di jemaat itu, Filemon memiliki seorang hamba bernama Onesimus. Pada suatu ketika terjadi konflik antara Onesimus dan Filemon karena Onesimus melakukan suatu kesalahan. Kita tidak tahu kesalahan apa yang dibuat oleh Onesimus. Kemungkinan ia mencuri atau menipu Filemon. Melihat hubungannya dengan Filemon terganggu, Onesimus kemudian melarikan diri dan mendatangi Paulus di penjara untuk mencari perlindungan. Di dalam prosesnya, ketika berbincang-bincang dengan Paulus, Onesimus malah menjadi pengikut Tuhan Yesus dan menjadi penolong yang sangat dikasihi oleh Paulus. Melihat perubahan Onesimus ini, Paulus menulis surat kepada Filemon agar ia mengampuni Onesimus. Bukan hanya itu, Paulus juga meminta Filemon agar tidak lagi memandangnya sebagai hamba, melainkan sebagai saudara seiman. Di dalam suratnya, Paulus memulainya dengan sebuah doa. Pertama-tama, Paulus memuji Filemon dan mengucap syukur kepada Allah untuk kasih setia Filemon yang ditunjukkan oleh Filemon sendiri kepada Tuhan dan jemaatnya. Mengawali permintaannya, Paulus menuliskan suatu kalimat begini, "Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus." Filemon 1 ayat 6. Atau kalimat sederhananya bisa dipahami begini, "Aku berdoa agar persekutuan yang timbul dari imanmu mampu menuntun engkau untuk mengenali semua hal baik yang bekerja di dalam kita, yang menuntun kita
pada Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Filipi 1 ayat 6 ini, kita menemukan kata persekutuan yang diterjemahkan dari kata Yunani koinonia yang berarti berbagi atau partisipasi bersama. Koinonia adalah saat dua atau lebih orang bersama-sama menerima sesuatu dan bersedia berbagi satu sama lain sebagai teman seiman. Bagi Paulus, menjadi pengikut Yesus berarti mengakui bahwa semua orang yang mengikuti Yesus adalah orang yang setara, yang saling berbagi dalam kasih dan karunia Allah. Mereka adalah teman seiman. Paulus juga menegaskan bahwa koinonia atau persekutuan bukanlah sekedar gagasan atau suatu ide, melainkan suatu yang terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya. Pengantar berupa doa dan penjelasan tentang persekutuan mengantarkan kita pada permintaan Paulus melalui suratnya kepada Filemon. Kita bisa melihatnya di ayat 8 sampai 20. Paulus berkata kepada Filemon bahwa Onesimus telah menjadi anaknya di dalam penjara. Onesimus telah menjadi pengikut Tuhan Yesus dan dengan demikian telah menjadi teman seiman bagi Paulus. Sekalipun Paulus menginginkan agar Onesimus tetap mendampinginya, menolongnya, Paulus tetap mendorong agar Onesimus dapat menyelesaikan persoalannya dengan Filemon. Agar perdamaian dapat terjadi antara Onesimus dan Filemon, di dalam suratnya Paulus mengatakan bahwa Onesimus telah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Filemon dapat mengampuninya dan menerimanya kembali sebagai saudara yang kekasih dalam Tuhan. Permintaan Paulus kepada Filemon ini tergolong berani, karena di dalam sistem hukum Romawi, Filemon berhak memberikan hukuman kepada Onesimus. Menerima seorang hamba yang telah berkhianat dengan memperlakukannya seperti saudara sangat bertentangan dengan tatanan sosial masyarakat Romawi. Jika Filemon merasa keberatan, Paulus mengatakan kepada Filemon bisa menanggungkan segala kerugian yang dialaminya kepada Paulus sendiri. Paulus rela menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh Onesimus, agar Filemon dapat menerima kembali Onesimus sebagai saudara seiman. Paulus melakukan semuanya ini karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pendamai antara Allah dan dunia, di mana Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa manusia. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebagaimana Yesus yang menjadi pendamai dengan rela menanggung segala dosa manusia, Paulus rela menjadi pendamai antara Onesimus dan Filemon dengan bersedia menanggung segala kerugian yang dilakukan oleh Onesimus. Paulus berpesan, saat perdamaian ini terjadi, kedudukan Onesimus tidak lagi menjadi hamba bagi Filemon. Onesimus kini sejajar dan setara dengan Filemon. Mereka adalah saudara di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana yang Paulus pernah tulis kepada jemaat di Kolose dalam Kolose 3 ayat 11. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Juga yang tertulis di dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Melalui surat Paulus kepada Filemon ini, kita memperoleh beberapa penjelasan dan pelajaran penting. Yang pertama, persekutuan Kristen adalah persekutuan yang tidak membeda-bedakan. Artinya, tidak ada orang yang paling tinggi atau paling rendah di dalam persekutuan orang-orang Kristen.
Sekalipun ia adalah pejabat gerejawi, umpamanya seorang pendeta atau penatua, kedudukannya tetap sejajar dengan anggota jemaat yang lain yang tidak berjabatan gerejawi. Sekalipun ia adalah seorang direktur atau tokoh politik di masyarakat, di tengah persekutuan jemaat kedudukannya setara dengan masyarakat sipil, sama-sama saudara seiman. Setiap orang sama di hadapan Allah. Setiap orang memandang sesamanya bukan sebagai bawahan atau atasan, tetapi sebagai saudara seiman yang sejajar. Setiap perbedaan yang ada tidak dipandang sebagai suatu perbedaan demi suatu kedudukan, melainkan sebagai keunikan yang akan membawa persekutuan semakin solid dan lengkap. Seperti tubuh yang memiliki banyak anggota yang berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan itu membuatnya dapat bergerak harmonis dan sinambung. Perbedaan itu tidak membuatnya saling menjatuhkan satu sama lain atau saling mengatasi satu sama lain. Pelajaran yang kedua adalah pengampunan kepada orang yang bertobat adalah pengampunan yang total, bukan setengah-setengah. Saat seseorang yang telah bertobat diterima kembali dalam persekutuan Kristen, semua orang tidak lagi mengingat-ingat dosanya. Perlakuan kita terhadap orang yang telah bertobat itu tidak berbeda dengan anggota jemaat lainnya. Kita memandangnya seperti sedia kala, seperti saat ia tidak melakukan dosa tersebut. Kita tetap memperlakukannya dengan adil, dengan simpati dan empati yang sama dengan anggota-anggota jemaat lainnya. Saudara terkasih, agak disayangkan jika seseorang yang telah melewati penggembalaan dan telah bertobat serta berkomitmen untuk tidak melakukan perbuatan dosa itu, saat ia kembali di tengah jemaat, kita malah terus mengingat dosanya dan memperlakukan dia seperti orang berdosa. Saat memandangnya, mata kita penuh kecurigaan dan kewaspadaan. Padahal jika kita telah menerima pertobatannya, kita harusnya memperlakukan dia dengan baik. Cara pandang kita kepadanya seharusnya sama dengan cara pandang kita terhadap anggota jemaat lainnya pada umumnya. Kita bisa belajar dari sebuah contoh begini. Di gereja misalnya, kita mendapati ada orang yang menggelapkan uang gereja. Perbuatan orang ini diketahui oleh pimpinan gereja. Pimpinan gereja kemudian melakukan penyelidikan dan penggembalaan. Dalam perjalanannya, buah dari penggembalaan ini adalah pertobatan dan komitmen untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pemimpin gereja menyatakan kepada semua anggota-anggota jemaatnya bahwa orang ini telah bertobat dan menyesali perbuatannya serta ia mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan oleh karena itu, gereja atau pemimpin jemaat mengembalikannya agar ia dapat kembali bergabung dalam persekutuan serta pelayanan jemaat. Saat orang ini kembali dalam pelayanan, sudahlah semestinya kita tidak lagi mengingat-ingat perbuatan masa lalunya. Kita tidak lagi memandangnya sebagai penjahat. Kita membuka kesempatan baginya untuk tetap terlibat dalam pelayanan gerejawi tanpa harus membatasinya hanya karena dosa masa lalunya. Pelajaran yang ketiga adalah menjadi pengikut Yesus seharusnya membuat kita benar-benar mengikuti jejak Yesus, yaitu menjadi pendamai. Paulus rela menanggung segala akibat yang harus ditanggungkan kepada Onesimus demi Onesimus dapat diterima sebagai saudara seiman oleh Filemon. Seperti Paulus yang mengikuti jejak Yesus dengan menjadi pendamai di antara Onesimus dan Filemon, demikian pula lah kita perlu menjadi pendamai di tengah kehidupan jemaat. Bagaimanakah kita sekarang ini? Apakah kita telah menjadi pendamai di tengah kehidupan jemaat kita atau justru menjadi perusuh? Apakah kita selalu berusaha mencari jalan tengah agar konflik lebih besar tidak terjadi, atau justru menjadi penyulut api dan pengadu domba sehingga konflik besar malah terjadi? Menurut saudara, yang manakah pekerja-pekerja perdamaian itu? Saya rasa kita semua
tahu seperti apa menjadi pendamai itu. Saudara terkasih, demikianlah pesan firman Tuhan di dalam PA hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua untuk dapat memahami dan menjalankan pesan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Sang Bapa, Pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Anak yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan di dalam Roh Kudus, Sang Penuntun, Penghibur bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucapkan syukur karena hari ini diingatkan lagi sekali lagi oleh-Mu untuk dapat memelihara kehidupan persekutuan kami yang tidak membeda-bedakan, untuk benar-benar memberikan pengampunan secara total kepada sahabat-sahabat kami yang bertobat, juga mengingatkan kami untuk jadi pendamai di tengah kehidupan jemaat kami. Kami mengakui segala kelemahan dan kekurangan kami dalam menjalankan firman ini. Tapi kami percaya bahwa Engkau akan menuntun kami sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu, melainkan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami, sehingga setiap orang dapat merasakan kasih Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur untuk kehadiran-Mu di sepanjang kehidupan kami, yang hadir ketika kami bersuka cita, agar kami tidak lupa dan terlena bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Engkau selalu hadir di kala kami berduka cita, untuk memberikan pengharapan kepada kami agar kami tidak putus asa. Karena kami tahu bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera. Di dalam syafaat ini kami berdoa untuk keluarga kami. Berkatilah keluarga kami sebagai suami dan istri, agar kami dapat hidup rukun satu sama lain, saling mendoakan, saling mendukung dalam setiap pekerjaan baik. Kami berdoa untuk anak-anak kami, baik mereka yang sedang menempuh pendidikan maupun mereka yang telah bekerja. Kiranya Tuhan berkati mereka agar mereka dapat menjadi garam dan terang di tempat di mana mereka berada. Dengan perbekalan ilmu, pengetahuan, dan pengalaman, biarlah mereka dapat membangun kehidupan jemaat ini, membangun kehidupan bangsa dan negara dan dunia ini. Tuhan, tolonglah mereka agar mereka dapat menjaga pergaulan mereka. Di tengah pergaulan yang bebas, biarlah mereka dapat menyaring mana yang baik dan yang tidak, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan mana yang melukai hati Tuhan. Dan biarlah mereka mengikuti langkah kaki Tuhan yang menuntun mereka pada kebenaran. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit. Kami percaya Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup memulihkan berbagai penyakit. Kami berdoa agar melalui makanan, minuman, obat-obatan, kesembuhan boleh terjadi. Dan biarlah itu semua terjadi menurut kehendak dan rencana Tuhan saja. Biarlah mereka terus mengandalkan Tuhan, karena Engkau adalah Sang Pemilik dari rancangan yang indah dan penuh damai sejahtera. Kami juga percaya karena Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaanmu atas bangsa ini. Akhir-akhir ini kami melihat dan menyaksikan bahwa harga bahan-bahan pokok mulai sedikit demi sedikit naik, mengikuti kenaikan harga bahan bakar minyak. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami juga bangsa kami, sehingga kami mengalami kesulitan ekonomi yang membuat kami terpuruk. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan bangsa dan negara kami akan stabil, kehidupan ekonomi kami akan membaik, sehingga masyarakat Indonesia dapat hidup penuh dengan kecukupan dan penuh dengan kesejahteraan. Kami berdoa agar Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami, agar melalui mereka semua kesejahteraan, keadilan, perdamaian dapat terus terpelihara di tengah bangsa dan negara ini. Kami berdoa Tuhan, bahwa melalui orang-orang baik, kami percaya Engkau masih turut bekerja melalui mereka semua untuk menjaga perdamaian. Biarkanlah kekuatan-kekuatan yang baik itu dapat menaklukkan kekuatan-kekuatan jahat yang memecah belah bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang telah hadir dan mengundang kami dalam persekutuan pada hari ini. Kami berdoa supaya apapun yang kami kerjakan dapat seturut dengan pekerjaan tangan Tuhan. Dan kemanapun kami melangkahkan kaki kami dapat mengikuti langkah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu.
Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemahaman Alkitab pada hari ini telah usai. Sampai jumpa kembali di pemahaman Alkitab di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.